kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, baiklah, di pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang cara menghindari sifat munafik. Jangan lupa dibaca ya buku paketnya. Yuk, sekarang kita simak dulu. Apa itu munafik? Munafik berasal dari bahasa Arab, yaitu nifak. Nifak sama dengan bermuka dua. Nah, bermuka dua di sini bukan berarti mukanya benar-benar ada dua ya anak-anak, tetapi bermuka dua di sini hanya sebagai perumpamaan saja. Nifak ini mengandung makna kepalsuan, yaitu adanya perbedaan antara ucapan dan perbuatan. Misalnya nih, kita punya teman, kemudian teman kita bilang ke kita, aku tuh tiap hari nabung loh, aku tiap hari nabung minimal 10.000, aku gak pernah gak nabung, dan tabungan aku tuh udah banyak banget. Padahal sebenarnya dia sama sekali tidak pernah menabung. Nah, itu juga merupakan contoh sifat munafik, harus dihindari ya. Nah, di sini contohnya. Mereka saling bersalaman, seakan-akan mereka saling baik-baik saja. Mereka sama-sama menggunakan topeng, maksudnya di depan mereka senyum, mereka memperlihatkan kebahagiaannya, tetapi di belakang mereka memegang pedang. Pedang atau pisau yang digunakan ini, senjata ini bisa jadi itu misalnya berupa rahasia kita yang mereka simpan di belakang kita, yang suatu saat bisa dipergunakan untuk mengkhianati kita. Di depan bahagia, di depan kita bersikap baik, tetapi di belakang kita menggunakan senjatanya ini yang merupakan rahasia kita untuk disebarluaskan, yang membuat kita malu atau yang membuat aib kita menjadi tersebar. Nah, ini salah satu contohnya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, berbohong atau dusta. Ayo, siapa yang suka berbohong dan berdusta? Berarti sudah termasuk munafik ya. Nah, di sini katanya berbohong atau berdusta artinya berkata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, jika anak Bu Guru sudah memiliki sifat berbohong ini, berarti anak Bu Guru sudah termasuk orang yang munafik. Harus diperbaiki ya sifatnya. Yang kemudian, ingkar janji. Ingkar janji artinya tidak menepati janji. Orang yang ingkar janji berarti tidak menepati janji yang telah dibuatnya. Misalnya nih, kita janjian, ya nanti kita main sepeda ya, nanti habis ngaji gitu. Ternyata habis ngaji kita sengaja gak mau nyusulin temennya, gak mau main sepeda, maunya main bola aja. Main bolanya misalnya di tempat yang lain, padahal kita ingat kita sudah ada janji, tetapi kita sengaja untuk tidak menepati janji tersebut. Berarti kita juga sudah tergolong orang yang munafik. Yang ketiga contohnya adalah khianat. Khianat ini berarti tidak dapat dipercaya. Khianat adalah suatu sikap atau tindakan yang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Contohnya, teman kita lagi cerita, kemudian kita ceritakan lagi kepada orang lain. Nah, itu sudah termasuk perbuatan yang khianat, dan itu juga sudah termasuk perbuatan orang munafik. Harus kita hindari ya. Bagaimana sih cara menjauhi sifat munafik itu? Yang pertama, berkata jujur. Berkatalah jujur apa adanya. Jangan sering-sering berbohong. Mau itu sekecil apapun
kita harus tetap jujur. Kemudian menepati janji. Ingat, kalau kita sudah berjanji, sebisa mungkin harus kita tepati ya. Kemudian menyampaikan amanah. Nah, jika misalnya ada seseorang yang berpesan, maka sampaikanlah pesan tersebut. Jangan sengaja untuk tidak menyampaikan pesan tersebut, karena kalau kayak gitu berarti kita termasuk orang yang munafik, berkhianat berarti. Lanjut lagi, bergaul dengan teman yang berakhlak mulia. Nah, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat yang baik. Nah, kalau kita punya teman yang baik itu juga pasti akan membawa kita kepada kebaikan, akan mengajak kita melakukan hal-hal yang baik. Kemudian menjauhi sikap tercela, misalnya mencuri, berbohong, menjelek-jelekan teman, itu termasuk sifat tercela. Kita jauhi segala sifat-sifat yang buruk. Kemudian memperbanyak ibadah. Ingat, sholat 5 waktunya jangan lupa. Bagi laki-laki, sholat Jumatnya jangan lupa. Setelah sholat jangan lupa berzikir. Nah, harus memperbanyak ibadah. Tujuannya untuk apa, Bu Guru? Tujuannya agar kita selalu ingat kepada Allah. Lanjut, bergaul dengan orang yang salih, sama seperti orang yang berakhlak mulia tadi ya. Teman yang baik akan membawa kita kepada kebaikan. Lanjut, selalu berakhlak yang baik. Iya, selalu berakhlak yang baik. Jangan berakhlak yang buruk. Jangan suka berbohong, jangan suka menipu, jangan suka ngibulin teman, jangan suka berkhianat, jangan suka bergosip, menjelek-jelekan teman, mengadu domba teman, itu tidak boleh. Kemudian selalu ingat bahwa Allah mengawasi kita. Ingat, Allah itu tidak pernah tidur. Jadi apapun perbuatan kita akan dilihat oleh Allah, dan jangan lupa bahwa akan selalu ada malaikat yang mencatat amal kebaikan dan amal keburukan kita. Sampai di sini paham ya anak-anak? Jangan lupa apa yang sudah kita pelajari, apa yang ilmu sudah didapatkan, segala sesuatu yang baik harus kita terapkan. Nah, sekarang kerjakan latihan harian halaman 116 sampai 117. Pilihan ganda dan isian langsung di buku paket ya. Baiklah, sekian materi kita untuk hari ini. Mohon maaf apabila Bu Guru ada salah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.